وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يقول: ثلاث أدعية لا تنسوها في السجود. أولا: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. ثانيا: اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. ثالثا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, ada 3 doa yang tidak boleh engkau lupakan untuk dibaca di dalam sujudmu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon husnul khatimah kepadamu. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Fawaid, yaitu beberapa faedah dari perkataan ini. Yang pertama, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dilahirkan di Riyadh pada tahun 1330 Hijriah dan wafat pada tahun 1420 Hijriah. Beliau adalah termasuk ulama besar abad ini yang berilmu luas, berakidah lurus, berakhlak mulia dan berkedudukan tinggi. Beliau memiliki banyak guru atau masyayikh, murid dan kitab-kitab susunan yang sangat bernilai. Yang kedua, dianjurkan untuk berdoa pada waktu sujud di dalam sholat. Tidak ada petunjuk khusus di sujud yang mana, maka kita bisa berdoa di waktu sujud yang mana saja, meskipun ada yang suka berdoa di sujud yang terakhir. Anjuran ini telah disebutkan dalam beberapa dalil berikut ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: wa amma ruku fa'azimu fihi Rabb azza wa jal, wa amma sujud fajtahidu fi du'a wa qaminun ayyustajaba lakum. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala: aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, di antara doa yang dianjurkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah adalah memohon husnul khotimah kepada Allah Jalla Jalaluh, taubat nasuha sebelum kematian, dan doa minta diteguhkan hati di atas agama Islam. Yang keempat, wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah wafat dalam keadaan terbebas dari kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, dari perkara bid'ah dan selainnya. Dan juga wafat dalam keadaan beriman, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, mencintai dan mengamalkan amal-amal soleh dan selainnya. Yang kelima, namun husnul khotimah bukan hanya sekedar wafat ketika sedang membaca Al-Quran, mengerjakan sholat dan selainnya, tapi juga kondisi hamba tersebut ketika wafatnya, apakah ia dalam keadaan beriman atau masih ada kekufuran, bertauhid atau masih berbuat syirik, menghidupkan sunnah atau masih melakukan bid'ah dan sebagainya. Yang keenam, banyak dalil di dalam Al-Quran anjuran berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah.
di antaranya wafat dalam keadaan Islam dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Sebab kematian bisa berakhir dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang ketujuh, doa selanjutnya memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk mampu bertaubat dengan taubat nasuha sebelum datangnya kematian yang bisa datang kapan saja dan di mana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kedelapan, taubat nasuha adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun karena ketidaktahuannya, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, menyesal karena telah melakukannya, dan bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Yang kesembilan, doa selanjutnya adalah agar diberikan keteguhan dan kekuatan hati agar istiqomah di atas agama Islam dan sunnah. Karena di zaman sekarang ini, seorang hamba sulit untuk bisa mempertahankan agamanya pada dirinya karena syubhat dan syahwat bertebaran di berbagai tempat. Apalagi dunia medsos bebas diakses oleh siapapun dan kapanpun. An Sahr bin Hausyab qol qultu li ummi Salamah radhiyallahu anha ya ummal mu'minin ma kana aksaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak qalat kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika rawahu at-Tirmidzi wa Ahmad wa sanaduhu hasan. Dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, aku berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ia berada di sisimu? Ummu Salamah menjawab, yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hadis riwayat at-Tirmidzi dan Ahmad dan sanadnya hasan. Yang ke-10, oleh sebab itu sebagai muslim kita wajib melazimkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan cemas jika tidak dikabulkan. Di antara waktu dan tempat yang tepat dalam berdoa adalah ketika sujud. Maka berdoalah kepadanya untuk memohon husnul khotimah, mudah melakukan taubat nasuha, dan diberi keteguhan hati dalam agama Islam dan sunnah. Semoga Allah Jalla Jalaluh memudahkan kita semuanya untuk berdoa, memohon kepadanya, dan mudah-mudahan mengabulkan semua apa yang kita minta untuk kebaikan kita semuanya di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم